Jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 3, yaitu pengenalan dan fisik Cisco pada Cisco CCNA part 1. Untuk materi yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada remote Cisco real device, yang kedua remote Cisco pada paket reset, yang ketiga ada perintah dasar Cisco, yang keempat service password encryption, yang kelima konfigurasi IP address pada Cisco router, dan yang terakhir ada perintah N. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu remote Cisco real device. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat PC, laptop, lalu kabel, dan juga switch. Nah, pada switch itu terdapat banyak port. Port-port ini disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Nah, untuk meremote laptop dan juga PC, di sini terdapat konsol port. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kabel. Dua, remote Cisco pada paket tracer. Kita akan mencoba remote di Cisco paket tracer. Langsung saja kita tambahkan switchnya, lalu kita tambahkan PC. Oke, lalu kita akan menggunakan kabel yang konsol, karena ini digunakan untuk meremote. Kita sambungkan pada switch, pilih port konsol, kemudian ke PC dan pilih port RS232. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasikan. Kita klik PC-nya, lalu pilih desktop dan klik terminal. Di sini kita oke saja. Nah, nanti kita bisa konfigurasikan lewat sini ya. Nah, teman-teman, sebenarnya itu kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI-nya langsung seperti ini. 3. Perintah dasar Cisco. Nah, di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Kita buka switch-nya. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat simbol lebih dari, artinya kita sedang berada di user mode. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat simbol lebih dari, artinya kita sedang berada di user mode. Nah, kita coba ketikkan tanda tanya. Bisa kita lihat pada user mode, izin aksesnya itu terbatas. Nah, jadi kita hanya bisa testing, telnet, SSH, dan lain-lain. Nah, yang kedua terdapat mode privilege. Nah, jika saya ketikkan enable, di sini terdapat debugger yang artinya kita sudah di privilege mode. Kita ketikkan tanda tanya, maka izin aksesnya lebih banyak ya, maka terdapat more. Dan jika kita enter, maka akan bertambah 1. Selain itu, kita bisa menggunakan spasi untuk menambahkan lebih banyak komen. Lalu yang ketiga, ada global mode configuration. Kita bisa masuk dengan mengetikkan command continue. Nah, di sini terdapat config, artinya kita bisa melakukan semua konfigurasi. Kita ketikkan tanda tanya.
Nah, di sini kita memiliki lebih banyak akses dan juga bisa melakukan konfigurasi. 4. Service Password Encryption. Membuat password di switch-nya agar aman dari serangan hacker. Di sini kita klik switch-nya, kemudian klik CLI. Kemudian bisa masuk ke privilege mode, lalu masuk ke global mode. Lalu ketikkan enable password. Misal saya ketikkan 123. Kemudian kita enter dan kita coba exit. Dan exit lagi. Sini kita exit lagi. Dan kita akan masuk ke mode privilege lagi. Kita akan dimintai password. Nah, misal kalian lupa sama passwordnya, itu kita bisa ketikkan show root. Nah, di sini terdapat password pada yang sudah kita setting. Konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi baru ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan router. Untuk PC 1 dan PC 2 itu berbeda network dengan PC 3. Nah, di sini kalian pasti sudah paham bahwa PC 0 dan PC 1 itu berbeda network dengan PC 2 karena sudah berbeda segmen. Jadi segmen itu adalah port pada router ya. Kita tuliskan IP-nya. Selanjutnya untuk network di antara router dan PC kita menggunakan 20.0 dan untuk IP router yang mengarah ke PC 3 IP-nya 20.1. Lalu IP PC-nya yaitu 20.2. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan secara CLI pada router. Nah, di sini kita ketikkan enable, lalu masuk ke global mode. Kemudian kita masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita nyalakan kabelnya dengan menggunakan command no shutdown. Kemudian kita exit, lalu masuk ke interface FA0/1. Nah, di sini sama ya teman-teman. Kemudian kita exit dan masuk lagi ke FA0/0. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya yaitu 10.10 titik. Dan subnet masnya yaitu 255.
Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada A01. Kemudian kita masuk ke PP-nya, yaitu kita enter. Oke, kemudian kita akan bisa menggunakan perintah show IP interface brief. Ini statusnya sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada PC 1 atau PC 0, yaitu IP-nya 10.2. Di sini kita tambahkan gateway. Jadi gateway adalah jalan, yaitu jalan agar ke PC ini bisa berkomunikasi dengan PC 3. Karena melalui router, berarti kita gunakan gateway 10.1. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 2 dengan IP 10.3. Kemudian pada PC 3, IP-nya itu 20.2 dengan gateway Nah, jika sudah, kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini failed. Nah, di sini kita ulangi lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. 6. Perintah N. Untuk perintah N ini hampir mirip seperti perintah exit ya. Di sini dapat kalian lihat di sini saya berada pada config if, dan jika kita exit ini kita masih berada di menu global config. Nah, misalnya saya masuk lagi ke sini, kemudian ketikkan command N, maka kita akan kembali ke mode privilege ya teman-teman.